Tuhan. Amin. Yes, mari kita berdoa untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati hari demi hari dengan damai sejahtera, dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, dan hanya di dalam Engkau kami menerima anugerah dan berkat yang baru setiap paginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memberikan korban syukur yang terbaik buat Engkau, yaitu korban pujian dan penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang jauh lebih berharga daripada burung pipit di udara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah provider dan penyedia dan juga pemelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berkatakan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir untuk kita semua. Amin. Yes, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau berkatakan lewat firman-Mu yang hidup, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyertai Engkau. Yes dan amin. Kami percaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berlaku di sepanjang zaman. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, ketika kami memberikan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, kami tahu pasti Tuhan, Kau Tuhan Allah yang menjamin kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sumber damai kami Tuhan Yesus. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah kemenanganku Tuhan. Saat ini, apapun musim yang sedang kita lewati, apapun kondisi hati yang ada saat ini, apa yang sedang kita pikirkan saat ini, Tuhan tahu segala. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan jauh lebih tahu kapan waktunya pertolongan Tuhan itu datang dengan waktunya kita. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan jauh lebih tahu pasti bahwa tangan kita tidak pernah lepas dari Dia. Pengharapan yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan adalah terbaik buat kita. Mari saudara, saat ini jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita, saudara. Kalau kita sudah mulai lengah, kalau kita sudah mulai mau lepas dari tangan Tuhan, saat ini pegang tangan Tuhan erat-erat. Peluk Tuhan. Katakan kepada Bapa, Bapa, aku perlu Engkau, Bapa. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku tidak akan pernah melepaskan Engkau. Karena hanya ketika aku memegang tangan-Mu, Tuhan, ada pengharapan dalam hidupku. Ada keberanian dan kekuatan. Ada damai sejahtera dan sukacita. Mari saat ini kita angkat tangan kita. Kita pegang tangan Tuhan erat-erat. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Terima kasih. Kami rasakan Tuhan, Kau bekerja saat ini. Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di minggu yang penuh bahagia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah seminggu kita berpisah, namun ruang dan waktu tidak akan mampu memisahkan kita sebagai saudara dalam Kristus Yesus. Karenanya di pagi hari ini kembali kita rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, membantu, bahkan memulihkan kita di dalam kondisi apapun yang kita alami. Untuk itu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, baiklah kita bersatu hati, masuk dalam doa untuk minta bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, sebentar kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karenanya Bapa, berfirmanlah seperti apa yang Kau kehendaki. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini tidak lebih sekedar alat-Mu Tuhan. Tolong kuasai tubuh, jiwa, roh, dan lidah bibir hamba, sehingga setiap firman yang ditaburkannya bukan berasal dari hamba, melainkan semuanya berasal daripada Engkau. Dan hamba hanyalah alat Tuhan yang kebenaran Tuhan pakai pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema berseru-seru tanpa lelah. Seringkali kita sebagai orang Kristen dan orang yang beriman mudah sekali lelah. Dikala kita berdoa, bahkan diiringin puasa dan derayan air mata, namun apabila doa kita belum dijawab oleh Tuhan, timbul kebimbangan, keraguan dalam hati kita. Apakah Tuhan mendengarkan atau tidak doa kita? Dan untuk itu pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi untuk senantiasa berseru-seru tanpa lelah. Karena apa? Tidak ada seruan dan doa kita yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Mengapa kadangkala kita merasa tidak dijawab? Bukan Tuhan tidak pernah menjawab. Tuhan diam pun itu merupakan jawaban sebenarnya. Hanya yang Tuhan inginkan, berseru-serulah tanpa lelah. Untuk itu mari kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 13 ayat 2. Demikian bunyinya. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ini adalah seruan yang tulus dari Raja Daud. Kita tahu Daud adalah seseorang yang luar biasa dan berarti di mata Tuhan. Sekarang dia berseru kepada Tuhan dengan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Jadi Daud seakan-akan merasa bahwa dia sudah dilupakan Tuhan terus-menerus. Berarti tiada henti-hentinya Tuhan melupakan dia. Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ini adalah suatu doa yang menurut saya sedikit ada rasa keputusasaan dari Daud. Dia merasa bahwa Tuhan seakan-akan sudah tidak mempedulikan dia lagi. Padahal selama ini apa yang dia minta, apa yang dia doakan, selalu Tuhan berikan seturut dengan apa yang kehendak Tuhan. Namun di sini si Daud mengatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus?
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Jadi Daud di sini mengatakan bahwa kenapa Tuhan engkau melupakan aku terus-terusan? Seakan-akan Tuhan sudah nggak mau ingat lagi dengan Daud. Makanya sampai Daud berbicara demikian kepada Tuhan. Ini sungguh suatu ungkapan yang luar biasa. Dan saya yakin hal ini banyak disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang dikala mengalami suatu masalah atau persoalan dan berseru, berteriak, berdoa, bahkan disertai puasa, tapi seakan-akan Tuhan tetap diam. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa, padahal sesungguhnya tidak demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hendaknya kita sadar bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Kita maunya apa yang kita doakan Tuhan jawab secara instan. Kita mau jawaban itu sekarang juga dan bukan nanti. Tapi kita lupa. Atau seakan-akan memang kita nggak mau peduli. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan dengan jelas, waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Di sini kita dituntut menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan mau bukan kita menjadi seseorang yang cengeng. Tuhan mau kita menjadi seseorang yang luar biasa, yang bisa dibanggakan Tuhan di dunia ini. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dikala engkau mengalami tekanan hidup yang sungguh luar biasa, dikala engkau menghadapi masalah yang bertubi-tubi, yang seakan-akan bagaikan benteng yang tidak bisa ditembus, jangan pernah engkau lelah untuk berseru kepada Tuhan. Karena dikala kita berseru, Tuhan tidak akan segan-segan menyandengkan telinganya untuk mendengar seruan kita. Dan apabila seruan atau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah lelah. Kita pernah mendengar cerita seorang wanita yang dia berteriak-teriak di depan seorang hakim. Sampai akhirnya sang hakim karena sudah nggak tahan, akhirnya sang hakim memberikan kebebasan kepada ibu. Demikian juga kita akan berharap, dikala kita terus-menerus dan tiada lelah berteriak dan berseru kepada Tuhan, saya sangat yakin, tepat pada waktunya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita bosan untuk berseru kepada Tuhan. Karena semua seruan dan teriakan kita pasti didengar oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang yang sangat dikasihi dan disayang Tuhan. Mengapa dia sampai hampir berputus asa dikala seruannya belum dapat tanggapan dari Tuhan? Karena dia adalah seorang manusia yang masih terbuat dari darah dan daging. Namun belajar dari pengalaman ini, hendaknya kita mampu untuk mengkaji lebih lanjut. Agar kita tidak pernah lelah berteriak kepada Tuhan untuk masalah dan persoalan kita. Mengapa Daud sampai dia seakan-akan putus asa? Karena dia merasa khawatir dan juga sedih menghadapi hal yang sedemikian berat untuk dirinya. Mazmur 13 ayat 3 ada tertulis, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Di sini kita melihat
betapa Daud sedang terjepit berhadapan dengan musuh-musuh. Dia sudah tidak sabar ingin minta pertolongan Tuhan. Dia tidak sanggup lagi menahan kesedihan yang luar biasa. Dia ingin cepat-cepat dapat jalan keluar. Tapi Tuhan mempunyai cara tersendiri. Tuhan mempunyai waktu tersendiri. Sekalipun ia mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Jadi Daud benar-benar khawatir akan hidupnya. Dan bersedih hati sepanjang hari. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi, dia selalu tetap sedih. Saya yakin hal yang demikian sering kita alami dalam hidup kita masing-masing. Saya sangat yakin dan percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pasti pernah mengalami suatu masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Dan Anda begitu sedih merenungkannya hari demi hari. Dan seakan-akan jawaban Tuhan tidak pernah datang. Sedangkan masalah sudah mendesak, waktu berjalan terus. Ini seperti apa yang dialami oleh Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, Tuhan, dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Jadi mungkin musuh Daud meledek, mengejek, mencemoohkan. Nah, inilah yang dialami oleh Raja Daud. Sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa selain pada berdoa. Namun sayangnya doanya pun seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga dia merasa sungguh luar biasa kepedihan, ketakutan, kekhawatiran yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui kisah ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Jangan pernah engkau khawatir. Karena kekhawatiranmu tidak akan pernah menambah sejengkal pun langkah hidup. Memang kita seringkali merasa, atau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam hati berkata, Pak Pendeta sih enak aja ngomong, kan nggak punya masalah. Coba kalau punya masalah seperti aku, Pak. Apakah Pak Pendeta masih bisa mengatakan firman itu? Jujur saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya punya masalah yang cukup besar dan berat. Namun saya yakin dan percaya, Allahku sanggup melepaskan aku dari segala masalah dan cobaan yang demikian berat. Karena aku yakin dan percaya, Allahku adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Dan saya sangat beriman, tunggu waktunya, Tuhan akan nyatakan kuasanya atas hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, omong kosong kita mengatakan diri kita beriman dikala kita sedang sehat-sehat atau dikala kita sedang aman-aman. Tapi adakah iman itu dalam diri kita dikala kita sedang menghadapi percobaan dan masalah yang demikian berat menghimpit hidup kita? Disitulah dipertaruhkan iman kita. Dikala engkau tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah engkau ragu dan bimbang. Maka jalan keluar tersedia untuk kita. Karena ada tertulis, kebimbangan tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena bagaikan kita yang hidup diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Di sini kita melihat Raja Daud seakan-akan sudah berputus asa di dalam hal ini. Dia membutuhkan jawaban Tuhan yang sesegera mungkin. Dan ayat berikutnya mengatakan, Daud membutuhkan jawaban Tuhan. Dan jangan sampai ia tertidur karena capek dan lelah, karena putus asa. Mazmur 13 ayat 4 ada tertulis, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini betul-betul sudah putus asaan yang luar biasa dari Raja Daud. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini sungguh suatu doa keputusasaan yang luar biasa.
Dan saya yakin dan percaya Tuhan mendengar doa Daud yang demikian. Tuhan tidak marah, tapi Tuhan hanya tersenyum. Hai anakku, sabar. Aku tahu engkau membutuhkan aku. Namun sabar, tenang. Belum waktunya untuk aku melakukan sesuatu. Karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah sekali-kali terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah sekali-kali gagal. Semua rencana dan rancangan Tuhan pasti iya dan amin untuk digenapinya. Jadi bagi kita pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan, jangan pernah kita bimbang dan ragu untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tepat pada waktunya pertolongan itu pasti datang untuk kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan hasil yang dihasilkan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Amin, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan melihat seperti yang Daud juga sampaikan. Jangan izinkan musuh-musuhku bersorak-sorai, meledek aku saat aku goyah. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dikala engkau goyah, maka musuh-musuhmu akan mentertawakan engkau. Dikala engkau bimbang dan ragu, maka musuh-musuhmu akan menertawakan engkau. Dan tidak jarang engkau akan jadi bahan ledekan. Mana Allahmu? Mana Tuhanmu yang kau katakan luar biasa? Panggil Tuhanmu untuk menolong engkau. Tapi dikala kita penuh dengan iman, dikala iman kita teguh, maka tidak ada seorang pun yang berani mengatakan demikian. Di sini, di dalam Mazmur 13 ayat 5, Raja Daud kembali berkata, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikala engkau goyah, maka musuh-musuhmu akan bersorak-sorai. Jangan beri kesempatan siapapun musuhmu untuk bersorak-sorai di dalam hidupmu. Untuk itu jangan pernah sekali-kali imanmu goyah. Tetapi tetaplah imanmu teguh dan tekun berdoa, menantikan jawaban Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya melihat ini sungguh doa yang luar biasa dari Daud. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi Raja Daud pun tahu, kalau dia goyah, maka lawan-lawannya akan bersorak-sorak. Makanya dia berusaha. Dan dia meminta kekuatan dari Tuhan untuk tidak pernah goyah. Demikian untuk kita semuanya. Di pagi hari ini Tuhan ingin ingatkan melalui firman ini. Betapa beratnya, seberapa hebatnya masalah dan persoalan yang engkau hadapi. Jangan pernah sekali-kali imanmu goyah. Tetapi tetaplah berpegang teguh kepadanya. Karena apa yang kau harapkan tidak pernah sia-sia. Bukankah ada tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah, maka ia akan bertindak. Suatu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Jangan kita ragu. Namun dikala kita mengatakan bahwa kita menyerahkan masalah dan persoalan kita, jangan hanya sekedar di bibir, namun sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Kita imanin bahwa kita sudah menyerahkan persoalan dan masalah kita kepada Tuhan. Dan kita beri kesempatan untuk Tuhan berkarya. Dan kita melihat kemenangan demi kemenangan akan kita raih di dalam nama Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jangan pernah bimbang dan ragu. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tiada Allah yang lebih daripada Allah kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya sendiri sebagai saksi hidup. Tidak terbatas dan tidak terhitung belas kasihan dan anugerah Tuhan yang telah dicurahkan kepada saya.
Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada pada saat ini, semuanya hanyalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kepada saya. Dan saya siap untuk menghadapi masalah dan persoalan. Bersama dengan Yesus Kristus saya pasti menang. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya, Daud mulai pulih kembali kekuatan imannya. Di dalam Mazmur 13 ayat 6a, Daud mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Daud pulih kepercayaannya, Daud pulih imannya, dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Inilah yang membuat Tuhan tergerak hatinya untuk turun tangan membantu Daud. Dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi Daud percaya akan kasih setia Allah yang tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah berubah. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Berarti dia yakin dan percaya. Sekalipun mungkin dia belum diselamatkan, tapi dia mengaku dengan lidah bibirnya bahwa penyelamatan Tuhanlah yang membuat dia bersorak-sorai. Siapkah kita melakukannya seperti Raja Daud ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dikala engkau sanggup melakukan apa yang seperti disampaikan oleh Raja Daud, maka mujizat yang pernah Daud terima berkali-kali akan menjadi bagian kita. Yakin dan percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di sini dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi dia masih sekarang dia telah pulih dan dia kembali percaya akan kasih setia Tuhan. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Artinya Tuhan sudah menyelamatkan dia dengan luar biasa. Menyanyi dan bersorak-sorai untuk Tuhan yang telah berbuat baik kepada Daud selama ini. Mazmur 13 ayat 6b sebagai ayat penutup. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pernahkah engkau akan bernyanyi karena Tuhan telah berbuat baik kepadamu? Bukankah di antara kita terlalu banyak yang menghitung-hitung perbuatan Tuhan yang belum dilakukan kepada kita? Namun kita tidak pernah bernyanyi memuji Tuhan atas perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Bukankah ada tertulis, marilah kita menghitung-hitung hari kita. Pernahkah kita berhitung berapa banyak kasih setia, berkat, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita dalam masalah dan persoalan? Pernahkah kita mengingat semuanya itu? Ataukah hanya masalah dan persoalan yang kita hadapi saat ini yang kita ingat saja? Dan kita melupakan segala kasih setia Tuhan, segala pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan, khususnya kepada saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Hitung-hitunglah, catatlah berapa banyak dan berapa besar kasih setia Tuhan yang telah menolong hidup kita hari demi hari. Sadarkah kita bahwa kalau sampai dengan hari ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa makan, itu semua hanyalah kasih karunia dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa? Atau kita akan melupakannya? Pernahkah kita menghitung-hitung hari kita? Pernahkah kita melihat dan mensyukuri berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan? Atau semuanya terkubur dan tertutup oleh masalah dan persoalan yang kita hadapi? Tuhan sekali lagi ingin ingatkan, khususnya kepada saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Seberapa besar pun masalahmu, seberapa berat pun penderitaanmu, Tuhan sanggup untuk melepaskan engkau dari segala masalah dan cobaan yang ada.
Syaratnya hanya satu, tekun, berdoa, dan percayalah kepadanya. Karena di saat kita percaya kepadanya, pasti ada jalan keluar. Karena kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan kita dari jerat masalah dan persoalan yang ada. Karenanya Bapak Ibu sekalian, janganlah lelah untuk senantiasa berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala masalah yang kau hadapi. Karena dengan menghadapi masalah, engkau harus bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita senantiasa tiada jemu-jemunya untuk berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Sesungguhnya di setiap masalah Tuhan ingin membisikkan ke telinga kita. Nah, engkau butuh aku, kata Tuhan. Siapkah kita mendengar suara lembut dari Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karenanya, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak pernah lelah untuk berseru dan berteriak kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dalam setiap masalah dan persoalan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa sebagai ucapan syukur bahwa kita telah diingatkan dan di pengajaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Engkau telah memberi pengajaran kepada kami semuanya Tuhan, untuk kami tiada lelahnya, untuk berseru-seru meminta pertolongan kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya, tepat pada waktunya pertolongan itu pasti Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, waktu yang kami kehendaki bukan waktu yang Engkau kehendaki. Waktu-Mu bukan waktu kami Tuhan. Cara Tuhan bukan cara kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan tidak ada yang pernah terlambat. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang menguatkan dan memberkati sekali. Bapa, hamba berdoa, biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan terlebih lagi kami mampu mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, marilah kita bersama-sama bersehati datang ke hadirat Tuhan untuk memohon belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk memberkati kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu, mari kita angkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan setianya dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kita pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman dan bahkan mampu melayani Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.